Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Griffin Api Hitam berkata, "Manusia sialan, aku akan membakarmu." Tiba-tiba, sebuah api setinggi 300 kaki menghantam tubuh Tanyun. Suhu api itu sangat tinggi, sehingga dapat dengan mudah melelehkan senjata harta karun tingkat tinggi. Griffin Api Hitam sangat yakin bahwa Tanyun tidak akan bisa selamat. Saat Griffin Api Hitam lengah, Tanyun menukik ke bawah, mengayunkan pedangnya ke arah sayap kanan Griffin Api Hitam. Darah berceceran dan sayap kanan milik Griffin Api Hitam terpotong oleh pedang Huowu. Griffin Api Hitam meraung kesakitan. Dirinya tidak menyangka bahwa Tanyun selamat dari serangan api miliknya. Tanyun melangkah di punggung Griffin Api Hitam dan memotong sayap kiri miliknya. Griffin Api Hitam benar-benar marah. Jika sayapnya dipotong, ia akan kehilangan kemampuan untuk terbang di masa depan. Kecuali jika dia mencapai monster tingkat kelima dan mengambil bentuk manusia, dirinya akan bisa terbang kembali. Tapi dari monster periode awal tingkat keempat untuk mencapai monster tingkat kelima, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Griffin Api Hitam melesatkan ekornya yang sepanjang 50 kaki ke arah Tanyun. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindari serangan itu. Sekali lagi, Griffin Api Hitam melesatkan ekor miliknya ke arah Tanyun. Tanyun yang kehilangan lengan kirinya memusatkan kekuatan spiritual pada pedang Huowu dan memotong ekor Griffin Api Hitam. Meskipun Tanyun dapat memotong ekor Griffin Api Hitam, tetapi dirinya juga terkena dampak serangan dan terpental di tanah dengan sangat keras. Tulang rusuk Tanyun menjadi patah dan darah keluar dari mulutnya. Tanyun tiba-tiba merasakan pusing. Tanyun melarikan diri ke udara dan melesat sambil menusukkan pedang Huowu yang menembus dada Griffin Api Hitam. Pada saat ini, lebih dari 600 Griffin Api di udara mencoba menyerang Tanyun secara bersamaan. Melihat hal itu, Tanyun yang dipenuhi niat membunuh mengeluarkan api Es Hongmeng yang membuat 600 Griffin Api menjadi takut dan melarikan diri. Api Es Hongmeng berada di puncak tingkat ketiga. Itu bisa menghancurkan senjata harta karun tingkat tinggi dalam sekejap. Saat ini, Tanyun menatap ke bawah dan melesatkan api Es Hongmeng ke arah kepala Griffin Api Hitam. Setelah menggunakan api Es Hongmeng, Tanyun melesat dan menyayat leher Griffin Api Hitam. Griffin Api Hitam berkata, "Ini benar-benar sakit. Kamu memang manusia sialan." Singa naga emas mengambil kesempatan ini untuk menggigit leher Griffin Api Hitam. Griffin Api Hitam mencoba menendang singa naga emas sekuat tenaga. Griffin Api Hitam memandang Griffin Api yang mencoba melarikan diri dan berkata, "Kalian cepat bantulah aku. Jika tidak, aku akan membunuh kalian." Lebih dari 600 Griffin Api turun dari langit dan mulai menginjak-injak tubuh singa naga emas dengan cakar mereka. Singa naga emas melesatkan ekornya yang dipenuhi dengan kekuatan berwarna emas. Dalam sekejap mata, ratusan Griffin Api hancur seketika. Griffin Api yang masih hidup menjadi ketakutan dan tidak berani menyerang singa naga emas. Pada saat ini, Tanyun yang kehilangan lengan kirinya dan penuh luka berkata,
Kalian para Griffin api, lihatlah rajamu telah kehilangan sayapnya. Sekarang kamu pergilah, jika tidak, aku akan menghancurkan kalian." Griffin api hitam yang lehernya digigit oleh singa naga emas berkata, "Aku adalah raja. Kalian tidak aku izinkan untuk pergi. Cepat bantu aku. Kalau tidak, kalian akan aku bunuh." Namun ancaman dari Griffin api hitam tidak terlalu berpengaruh pada 400 Griffin api sekarang ini. Griffin api segera berputar dan pergi dari tempat pertempuran itu. Melihat anak buahnya melarikan diri, Griffin api hitam menjadi putus asa. Tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah semakin melemas. Di sisi lain, singa naga emas juga semakin kelelahan. Tanyun menahan rasa sakitnya, memegang pedang Huowu, melesat dengan sangat cepat dan menusuk-nusuk leher Griffin api hitam. Setiap tusukan membuat darah mengalir di sekujur tubuh Griffin api hitam. Setiap tusukan membuat darah mengalir di sekujur tubuh Griffin api hitam. Griffin api hitam berkata, "Jangan menusukku, tolong maafkan aku, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi." Tanyun berkata, "Kamu telah melukaiku sampai seperti ini, dan sekarang kamu ingin aku melepaskanmu. Kamu memang binatang sialan." Tanyun tersenyum dan terus-menerus menusuk leher Griffin api hitam. Setelah beberapa saat, Griffin api hitam terkapar karena sudah kehabisan darah. Pada saat ini, singa naga emas masih menggigit leher Griffin api hitam. Tanyun menatap singa naga emas dan berkata, "Dato, dia sudah mati. Kamu istirahatlah dulu." Singa naga emas terbaring dengan lemah di tanah. Tiba-tiba, beberapa ratus mil di sebelah kiri Tanyun, ada sebuah suara yang keras. Tanyun terkejut dan melihat kelabang hijau sepanjang 1000 kaki melesat ke arahnya. Monster itu berada di periode kesengsaraan tingkat keempat. Tanyun ketakutan dan segera berkata, "Dato, cepat bangunlah. Ayo ikuti aku." Tanyun segera mengeluarkan formasi ilusi dari cincin Kiangkun. Kelabang itu melihat ke seliling dan sedikit kebingungan. Setelah itu, kelabang hijau menggigit mayat Griffin api hitam dan membagikannya pada anak-anaknya. Pada saat ini, Tanyun yang berada di dalam formasi ilusi sangat terkejut saat melihat banyak anak kelabang hijau yang dengan cepat menggerogoti tubuh Griffin api hitam. Beberapa saat kemudian, hanya tersisa tulang dari Griffin api hitam. Salah satu kelabang hijau yang berada di periode awal tingkat ketiga masuk ke dalam formasi ilusi. Ketika singa naga emas ingin menerkam kelabang hijau yang masuk ke dalam formasi, Tanyun segera berkata dengan pelan, "Dato, jangan bergerak. Kita berada di dalam formasi. Kelabang hijau itu tidak bisa melihat kita. Jika kita menyerang kelabang hijau itu, ibunya pasti akan mengetahui dan menghabisi kita." Setelah mendengarkan hal itu, singa naga emas menganggukkan kepalanya. Tepat ketika kelabang hijau yang berada di dalam formasi hampir menyentuh Tanyun, tiba-tiba kelabang hijau yang berada di periode kesengsaraan tingkat keempat memanggil semua anaknya untuk memakan 500 ekor Griffin api. Segera setelah itu, kelabang hijau yang berada di dalam formasi keluar untuk mengikuti orang tuanya. Tanyun merasa lega dan berkata, "Dato, ayo kita pulihkan luka kita." Singa naga emas menganggukkan kepalanya dan menutup matanya. Pada saat ini,
Tanyun yang sedang duduk bersila melepaskan tirai cahaya tipis yang menyelimuti tubuhnya. Seketika, lengan kirinya yang hancur menjadi pulih dengan sangat cepat. Kecepatan pemulihan singa naga emas sedikit lebih cepat dari Tanyun. 1,5 hari kemudian, Huang Futingfeng dan yang lainnya berhasil keluar dari jurang pemakaman dewa. Song Wuxiao dengan cemas berkata, "Saudari Meng Yi, apakah Tanyun baik-baik saja?" Pada saat ini, semua orang memandang Mu Meng Yi. Mereka sangat khawatir tentang keselamatan Tanyun. Setelah itu, Mu Meng Yi mengecek token identitas Tanyun dan berkata dengan lega, "Semuanya jangan khawatir, Tanyun baik-baik saja." 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, wajah Song Wuxiao semakin pucat dan berkata, "Saudari Meng Yi, kenapa Tanyun dan singa naga emas belum keluar?" Suezian berkata, "Kakak, aku juga khawatir pada kakak ipar." Mu Meng Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tanyun ingin mencari pedang miliknya di masa lalu. Itu pasti akan membutuhkan banyak waktu." Pada saat yang sama, di dalam jurang pemakaman dewa, Tanyun dan singa naga emas telah pulih dari luka-lukanya. Tanyun menyadari bahwa kekuatan spiritual miliknya tersisa 20%. Tanyun berkata, "Dato, ayo kita masuk lebih dalam." Tanyun melompat ke punggung singa naga emas dan menyimpan kembali formasi ilusi. Singa naga emas terbang dengan sangat cepat. Dirinya mengeluarkan aura yang sebanding dengan monster periode pertumbuhan tingkat ketiga. Setengah hari kemudian, Tanyun telah memasuki jurang pemakaman dewa sejauh 1 juta mil. Tanyun menyadari bahwa di sekelilingnya sangat sunyi. Tanyun bergumam, apakah tempat ini adalah wilayah monster yang sangat kuat, membuat tempat ini sangat sunyi. Dalam 10 hari berikutnya, Tanyun telah masuk ke dalam jurang pemakaman dewa sejauh 6 juta mil. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ditemukan. Karena kekuatan penghancur semakin kuat, Tanyun melapisi tubuhnya dengan kekuatan spiritual. Sebulan kemudian, Tanyun telah mencapai kedalaman 21 juta mil. Saat ini, kekuatan spiritual Tanyun hanya tersisa 10%. Jika perjalanan ini terus dilanjutkan, paling lama Tanyun hanya bisa bertahan selama 5 hari. Tetapi Tanyun tetap tenang karena dirinya memiliki lebih dari 300.000 batu roh tingkat tinggi di dalam cincin Qiang Kun. Batu roh itu Tanyun dapat setelah menghabisi murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Tanyun sedikit kebingungan, mengapa semakin dalam semakin tidak ada tanda-tanda kehidupan. 5 hari kemudian, ketika kekuatan spiritual Tanyun telah habis, Tanyun mengeluarkan batu roh dan mulai menyerapnya. Seperti yang kita semua tahu, batu roh tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat atas tidak bisa diserap oleh siapapun karena kekuatan spiritual di dalamnya tidak stabil. Sedangkan batu roh tingkat tinggi berbeda karena mengandung kekuatan spiritual yang murni sehingga bisa diserap oleh siapapun. Namun, karena nilai batu roh tingkat tinggi setara dengan 1 juta batu roh tingkat rendah, membuat semua orang sering berhemat dalam menggunakannya. Tanyun berkata, "Dato, ayo kita masuk lebih dalam." Saat ini, singa naga emas dan Tanyun telah mencapai kedalaman 51 juta mil. Tanyun berkata pada singa naga emas, "Dato, ini sangat tidak wajar.
Ketika kita baru saja masuk ke dalam jurang pemakaman dewa, banyak monster yang mengincar kita. Sedangkan saat ini sama sekali tidak ada. Singa naga emas menggelengkan kepalanya, yang menandakan bahwa dirinya juga tidak tahu. Karena Tanyun sudah sampai sejauh ini, Tanyun memutuskan untuk tetap mencari pedang miliknya dan mengabaikan tentang waktu uji coba yang akan berakhir atau tidak. Menyerah di tengah jalan bukanlah prinsip Tanyun. Selain itu, Tanyun sangat yakin bahwa ada pedang dewa miliknya. Adapun mengenai Mumengi, Song Wuxiao dan yang lainnya, Tanyun pikir mereka pasti akan cemas. Tetapi Mumengi membawa token identitas miliknya. Jadi Mumengi dan yang lainnya bisa tahu apakah Tanyun masih hidup atau tidak. Setengah bulan kemudian, Tanyun telah mencapai kedalaman 73,5 juta mil. Tetapi masih belum ada jejak makhluk hidup. Tanyun berkata, "Ini aneh, ini sangat aneh. Dato, dengan kecepatan terbangmu, aku tidak yakin kita akan bisa sampai di dasar jurang pemakaman dewa." Pada saat yang sama, di gerbang jurang pemakaman dewa, Mumengi, Song Wuxiao, Sui Jian, Huang Futingfeng, dan yang lainnya menjadi sangat cemas. Karena dalam 5 hari lagi, uji coba di tanah abadi akan segera berakhir. Tetapi Tanyun masih belum keluar dari jurang pemakaman dewa. Mumengi berkata, "Semuanya jangan khawatir. Token identitas Tanyun masih utuh. Mungkin dia dalam perjalanan menuju ke sini." Meskipun Mumengi mengatakan hal itu, semua orang dapat melihat bahwa Mumengi penuh dengan kekhawatiran. 5 hari kemudian, Mumengi gemetar. Dirinya hampir pingsan dan berkata, "Tanyun, kumohon kamu keluarlah. Gerbang teleportasi ruang dan waktu akan segera terbuka. Kamu cepatlah keluar." Song Wuxiao menangis, berlutut di tanah, dan berkata, "Dewa, tolong selamatkan Tanyun." Sui Jian, Gongsun Roxy, Huang Futingfeng, dan yang lainnya juga menangis. Mereka semua sudah tahu jika gerbang teleportasi ruang dan waktu ditutup, pelindung yang menyelimuti arena uji coba akan menghilang. Pada saat itu, monster tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima akan memenuhi arena uji coba. Jika Tanyun tidak masuk ke dalam gerbang teleportasi, maka peluang Tanyun hidup tidak ada. Jun Buping berkata, "San Guan, cepat hibur senior Mengyi." San Guan mendekati Mumengi dan berkata, "Senior Mengyi, jangan menangis. Karena token identitas senior Tanyun masih utuh. Itu berarti dia masih hidup. Selain itu, ada singa naga emas yang melindunginya." Ketika San Guan menghibur Mumengi, Gongsun Roxy mendekati Song Wuxiao yang berlutut di tanah dan menghiburnya. Pada saat ini, hanya ada 2,5 jam yang tersisa sebelum formasi teleportasi dibuka. Huang Futingfeng menghela napas dan berkata, "Kita harus segera pergi dari sini dan menuju ke tempat di mana formasi teleportasi akan dibuka." Mumengi dan Song Wuxiao berkata serempak, "Tidak, aku tidak ingin pergi." Song Wuxiao sangat putus asa. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tanyun belum keluar. Luofan menyeka air matanya dan datang ke tempat Mumengi, lalu berkata, "Mengyi, Tanyun tidak ingin kamu dan Xiao mengalami sesuatu. Tanyun akan sangat sedih jika kalian tidak bisa keluar dari tempat ini." Mumengi dan Song Wuxiao menjadi gemetar. Mumengi berkata, "Kamu diamlah. Aku akan pergi bersama kalian."
Semua orang merasa lega setelah mendengarkan kata-kata Mumengi. Song Wuxiao memeluk Mumengi dan berkata, "Saudari Mengi, apakah kita benar-benar akan meninggalkan Tanyun?" Mumengi menjawab, "Kita harus percaya pada orang yang kita cintai." Mumengi memandang semua orang dan berkata, "Aku ingin kalian merahasiakan sesuatu." Huang Futingfeng, Qin Xinyi, Jun Buping, San Guan, Baili Longtian, Xiao Qing, Lu Ren, dan yang lainnya berkata serempak, "Tolong katakan pada kami." Mumengi berkata, "Jika Tanyun benar-benar tidak keluar bersama kita, aku harap kalian katakan pada orang lain bahwa Tanyun telah mati, karena tanah abadi berada di wilayah milik musuh. Jika Ruyan Wuji dan Sugeyu mengetahui bahwa Tanyun masih hidup, mereka akan secara diam-diam memasuki tanah abadi untuk membunuh Tanyun." Setelah mendengarkan hal itu, mereka menganggukkan kepala. Setelah itu, Huang Futingfeng mengendarai perahu roh dan membawa semua orang ke tempat formasi teleportasi ruang dan waktu dibuka. Huang Futingfeng memandang gerbang jurang pemakaman dewa dan bergumam di dalam hatinya, "Saudara Tan, aku menunggumu kembali." Pada saat ini, formasi teleportasi ruang dan waktu akan terbuka dalam waktu 3 menit. Nanggong Yukin sedang berdiri di depan formasi teleportasi ruang dan waktu. Di sampingnya ada Ruyan Chen yang sudah pulih dari luka-lukanya. Ruyan Chen berkata, "Gadis suci, kita harus memberitahu ayahku dan juga kepala istana Sugeyu mengenai kematian orang-orang kita." Tidak lama kemudian, sebuah perahu roh mendekati Nanggong Yukin dan Ruyan Chen. Ruyan Chen melihat para murid divisi pil yang menangis dan Tanyun tidak ada bersama mereka. Ruyan Chen langsung tertawa dan berkata, "Ternyata Tanyun telah mati." Mumengi dan yang lainnya melesat dari perahu roh dan mengelilingi Nanggong Yukin dan Ruyan Chen. Mumengi berkata, "Kamu binatang, jika kamu berkata seperti itu lagi, aku akan menghancurkanmu." Ruyan Chen tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, Baiklah, semuanya aku mengaku salah. Aku tidak akan mengatakan hal itu lagi." Pada saat ini, ketika Nanggong Yukin melihat bahwa di antara murid-murid divisi pil tidak ada Tanyun, kepanikan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Wajah Nanggong Yukin memucat, menatap Mumengi dan bertanya, "Di mana Tanyun?" Mumengi menatap Nanggong Yukin dan berkata, "Seperti yang kamu inginkan, Tanyun sudah mati." Meskipun Mumengi tidak ingin mengatakan hal itu, tapi ini demi kebaikan Tanyun. Mumengi harus mengatakan bahwa Tanyun sudah mati. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Theo ini. Terima kasih.